بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para asatidzah yang kami muliakan, kemudian juga para santri yang semoga tetap diberikan semangat dalam belajar, para jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan siang hari ini kembali bisa melanjutkan segala aktivitas kita, tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap perkara ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah semua, pada kesempatan siang hari ini kita akan sedikit sampaikan tentang perkara-perkara penting yang harus terus dijalankan atau dibersamai oleh para penuntut ilmu. Antum pada hari ini melekat pada diri antum sebagai talib, sebagai pelajar, sebagai orang yang menuntut ilmu. Maka kata Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau, yaitu Khulasah Ta'zimul Ilm, di dalam simpul yang ke-10 atau poin yang ke-10 yang beliau sampaikan, bahwasanya pentingnya bagi seorang penuntut ilmu terus-menerus melekat pada dirinya adab-adab dalam menuntut ilmu. Ikhwatu fillah, di setiap perkara yang antum jalankan ataupun yang kita jalankan ada adab-adabnya, termasuk di dalam urusan menuntut ilmu. Ketika bangun tidur ada adab bangun tidur. Ketika kita beribadah salat ada adab-adab yang harus kita tegakkan ketika melaksanakan salat. Ketika belajar juga kita ada adab-adab yang harus kita jalankan. Maka oleh sebab itu wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk terus menegakkan adab-adab talibul ilmi pada dirinya. Dan di sini Syekh menukil sebuah perkataan dari Ibnu Qayyim yang beliau ambil dari kitab Madarijus Salikin, yang mana Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya adabul mar'i unwanu sa'adatihi. Adab seseorang itu tanda kebahagiaan orang tersebut. Jadi kalau orang tersebut melaksanakan semua aktivitasnya dengan adab-adabnya, itu menunjukkan dia telah bahagia. Maka sebaliknya, bagi orang yang tidak beradab, tidak menjalankan segala bentuk adab-adab dalam kehidupannya, ini menunjukkan orang tersebut dalam keadaan tidak bahagia. Ikhwani fillah, bahwasanya kalau seandainya kita lihat ada orang yang melakukan sebuah perkara buruk dalam kehidupannya, ataupun dia melakukan sebuah pelanggaran di dalam apa yang sedang dia kerjakan, maka ini menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang tersimpan pada dirinya. Kebahagiaan itu sedang tidak dia dapatkan di saat itu. Maka ketika ada seseorang melakukan pelanggaran, bisa kita nyatakan bahwasanya, kata beliau ya, atau kita maknai, ketika ada seseorang yang melakukan pelanggaran, pasti ada kebahagiaan yang tidak dia dapatkan saat itu. Oleh sebab itu, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu marilah kita terus tegakkan adab-adab dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam adab-adab yang lainnya. Karena kata beliau tadi adalah
bahwasanya adab seseorang itu menunjukkan kebahagiaan orang tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang bisa meraih cita-citanya dalam belajar, dalam menuntut ilmu kalau seandainya dia penuhi dirinya dengan adab-adab tersebut. Maka orang yang ingin mendapatkan cita-citanya dalam proses pembelajaran seperti apa yang sedang kita jalankan hari ini, hendaklah dia terus membersamai dirinya dengan adab-adab talabul ilm. Kemudian para santri yang kami muliakan, yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, banyak riwayat-riwayat yang kita dapatkan bahwasanya para ulama dahulu, para salafun saleh, senantiasa mereka mendahulukan adab dibandingkan ilmu. Bahkan mereka menyebutkan kebutuhan seorang penuntut ilmu, atau bahkan mereka menyebutkan kebutuhan kami dahulu, kata mereka ya, akan adab itu lebih butuh dibandingkan butuhnya kami dengan ilmu itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya banyak para penuntut ilmu yang hadir di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal, namun sangat sedikit di antara mereka yang menulis, yang mengambil hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagian besar dari mereka adalah mengambil adab dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian juga disebutkan bahwasanya dahulu para salafun saleh, mereka akan lebih banyak mengambil adab daripada guru-guru mereka dibandingkan hadis-hadis ataupun ilmu yang mereka ambil dari guru-guru tersebut. Kemudian ikhwani fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu tidak ada yang akan membuat kita bahagia selain kita menegakkan adab-adab tersebut. Kemudian disebutkan juga oleh Syekh Al-Utsaimin di sini bahwasanya orang yang dirinya dipenuhi dengan adab-adab talibul ilmi, maka ilmu itu pun akan nyaman berada pada dirinya. Kalau seandainya adab itu telah pergi, maka ilmu itu pun nggak akan merasa nyaman pada diri orang tersebut. Kemudian yang namanya adab itu akan mencerminkan bagaimana kondisi hati orang tersebut. Kalau kita bicara adab, tentu tidak akan jauh dengan pembicaraan kita tentang akhlak. Kemudian kita ketahui bahwasanya yang namanya akhlak itu ada dua. Ada akhlak yang terpuji dan ada akhlak yang tercela. Sedangkan kita ketahui bahwasanya yang namanya akhlak itu apa? Kondisi seseorang yang dia lakukan tanpa dia memikirkan sesuatu. Ketika dia melakukan sesuatu, dia tanpa berpikir lagi. Ketika ada sampah, dia tanpa mikir lagi, ambil, buang ke tempat sampah. Ketika dia lihat ada sesuatu yang buruk, maka dia cepat tinggalkan. Itu yang namanya akhlak. Kalau seandainya dia kebiasaan dia, ada temannya, tanpa dia berpikir, tangannya udah memukul temannya misalkan, ataupun melakukan sesuatu yang akan menyakiti temannya, maka itu akhlaknya. Oleh sebab itu, akhlak itu akan bisa tercipta kalau seandainya dilatih oleh orang tersebut. Kalau kebiasaannya udah biasa untuk melakukan sesuatu yang buruk, maka akan gampang baginya untuk melakukan perbuatan yang buruk tersebut. Ada orang yang kebiasaannya berbohong, itu karena dia udah terbiasa untuk melakukan kebohongan tersebut. Maka ketika apapun yang ditanyakan kepada dia, sulit dia untuk berbuat jujur. Kenapa? Karena udah biasa berbohong. Dan sebaliknya juga, kalau seandainya orang itu senantiasa dilatih dirinya untuk berbuat jujur, dipaksa pun dia untuk melakukan kebohongan, dia tidak akan mau. Kenapa? Karena udah terlatih, sulit bagi dirinya untuk melakukan kebohongan. Maka itulah yang disebut dengan akhlak. Sehingga seseorang dia tanpa memikirkan lagi, sudah mudah baginya untuk melakukan sesuatu hal tersebut.
baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang tercela. Maka oleh sebab itu, marilah kita senantiasa untuk menjaga adab-adab talibul ilmi, menghormati guru, menghormati kitab, menghormati teman-teman sama penuntut ilmu, menghormati atau mengagungkan waktu dalam belajar, kemudian memanfaatkan fasilitas-fasilitas dengan baik tanpa merusak hal-hal yang ada. Maka ini adalah bagian dari adab-adab yang harus ditegakkan oleh para penuntut ilmu. Bahkan juga sebagaimana yang telah antum pelajari, ketika bertanya pun ada adab-adabnya. Oleh sebab itu, sekali lagi mari kita ingatkan kembali diri kita masing-masing, kita ingatkan teman-teman kita, mari kita sama-sama menjaga adab-adab talabul ilmi tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.